Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita mau berbicara tentang masyarakat. Bagaimana masyarakat itu beradab dan sejahtera, dan bagaimana hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, beragama, kelompok orang beragama, peran umat beragama itu dalam mewujudkan hal tersebut di atas. Anak-anakku, yang namanya masyarakat itu sebetulnya terdiri dari individu-individu, keluarga, dan kelompok. Nah, kelompok itu terdiri dari agama-agama di Indonesia itu. Kelompok agama Kristen, kelompok agama Katolik, kelompok agama Hindu, Buddha, dan Konghucu serta Islam. Nah, masyarakat itu dalam bahasa sederhananya adalah bahasa Arabnya al-ijtima, awil ummah, atau bangsa. Bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, atau ummah Indonesia, berarti masyarakat Indonesia. Nah, umat itu katanya Rasulullah itu ketika ditanya oleh para sahabat, mahiyal ummah ya Rasulullah, kata Rasulullah, innal ummata kathratu masaili wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim atau ala umara'ihim. Jadi yang namanya umat itu kata Rasulullah banyak masalah. Katolik sama Katolik itu banyak masalah. Islam sama Islam banyak masalah seperti yang berkembang sekarang ini. Habib Rizik dan umat Islam yang lain di Indonesia. Padahal Habib Rizik itu kelompok Islam. Masalah. Selain itu, yang namanya umat itu berbeda dengan pimpinannya, dengan Pak Jokowi, dengan gubernur, dengan bupati. Mesti selalu beda namanya umat itu. Loh, bagaimana umat itu tidak berbeda? Bagaimana umat itu bersatu padu? Bagaimana umat itu menyatu dalam menjalankan hidup dalam kehidupan ini? Nah, Allah memberi jalan keluar. Kata Allah, fa amruhum syura bainahum. Masalah-masalah umat itu musyawarah aja. Jadi bagaimana apa yang dimau Katolik, apa yang dimau Islam, apa yang dimau Kristen, apa yang dimau Hindu, Buddha, dan Konghucu di dalam kehidupan ini. Kalau di negaranya Rasulullah itu ada 9. Apa yang dimaui oleh orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, apa yang dimaui oleh Bani Khazraj dan Bani Aus, apa yang dimaui oleh Muhajirin dan Ansor, apa yang dimaui oleh kaum Majusi. Nah, musyawarah ini, setelah musyawarah melahirkan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu pedoman mereka bersama, hidup bersama. Nah, kalau di Indonesia itu melahirkan Pancasila dulu tanpa Konghucu. Jadi Pancasila ini adalah pedoman mereka bersama, kita bersama. Jadi bagaimana kita berbuat sesuai dengan Pancasila. Karena kita itu dulu umat Islam menarik salah satu Piagam Jakarta itu tidak karena banyak orang Katolik dan Hindu tidak setuju itu. Katolik dan Kristen tidak setuju, kita tarik. Sehingga kita sepakati Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Pancasila itu
merupakan pedoman kita bersama untuk hidup dalam kehidupan ini, untuk berjalan di dalam perjalanan ini. Anak-anakku yang berbahagia, karena itulah agama itu karena menyarankan untuk musyawarah, lalu lahirlah aturan dan peraturan. Nah, orang yang patuh kepada peraturan itu di dalam Islam itu digolongkan menjadi dua. Satu itu golongan khalifah, pemimpin-pemimpin. Dua itu golongan abduh, jadi masyarakat. Nah, yang pemimpin itu ukurannya patuh itu 5 kalau di dalam Islam itu. Satu itu ketemu dengan Tuhan. 2 itu ketemu dengan alam. 3 ketemu dengan manusia secara individu. 4 itu ketemu dengan manusia secara kelompok, umat itu tadi. Yang kelima ketemu dengan akhirat. Nah, orang yang patuh sebagai khalifah apa? Iqa'ul huquq alal mustahik. Seperti Presiden Jokowi, seperti gubernur, seperti wali kota dan bupati, seperti camat, seperti Pak Lurah, memberikan hak-hak kepada yang berhak. Itu orang yang patuh kepada Tuhan. Nah, kepada siapa aja yang mau diberikan hak-hak kepada yang berhak itu? Kepada 5 kelompok tadi, kepada 5 zat. 1 itu kepada Allah, 2 kepada alam semesta, 3 kepada manusia secara individu, 4 manusia secara kelompok, 5 akhirat. Nah, ketika kita sebagai khalifah ketemu dengan Allah, apa hak Allah? Hak Allah itu disembah. Loh, bagaimana caranya nyembah? Kata Rasulullah, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada 5. Kita bersyahadat kepada Allah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kelompok khalifah yang dari Kristen juga begitu. Ada hak-hak Allahnya. Nah, saya tidak ngomong Kristen dan Katolik, saya ngomong Islam karena ini pelajaran Islam. Yang kedua, bupati, Pak Presiden dengan yang lain-lain itu, pimpinan-pimpinan itu ketemu dengan alam semesta. Lah, apa haknya alam semesta ini? Haknya alam semesta itu adalah dipelihara, dilestarikan. Karena alam semesta ini kalau tidak dilestarikan hancur dunia ini. Tapi Allah terlanjur berfirman, karena ulah manusia. Kata Tuhan, laqad dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di dalam daratan dan lautan karena ulah tangan manusia. Nah, ketika ketemu dengan alam yang rusak, bagaimana semestinya kita itu diperbaiki, tapi dijaga sampai betul-betul baik. Jangan diperbaiki lalu ditinggal rusak lagi. Jadi yang ketiga, ketemu dengan manusia secara individu sebagai khalifah itu. Lalu bagaimana ketemu dengan manusia secara individu? Walaupun dia adalah presiden, ketemu dengan yang lebih tua, kata Rasulullah itu harus menghormati. Ketemu yang lebih muda harus menyayangi. Sesuai dengan sabdanya, kata Rasulullah, laisa minna man lam yukabbir kabirana wa man lam yarham shaghirana. Bukan golongan saya yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Loh, menghormati yang lebih tua itu hampir habis sekarang. Dulu Sayyidina Ali itu mendengar sabda Rasul seperti itu, mau sholat, ada orang berjalan tua. Padahal tahu Sayyidina Ali bahwa orang itu adalah orang Majusi, bukan orang Islam. Tapi Sayyidina Ali tidak berani nyadar karena harus menghormati yang tua. Sampai sholatnya itu telat. Nah, sekarang itu menghormati yang lebih tua itu, yang muda-muda itu sudah jarang, hampir habis. Gitu. Apalagi yang tua tidak kenal. Habis sama sekali. Yang keempat itu, sebagai khalifah itu ketemu dengan manusia secara kelompok. Lalu bagaimana kita kalau bertemu dengan manusia secara kelompok?
Haknya apa? Haknya itu adalah dihormati itu tadi, bukan dihormati secara individu seperti tadi itu. Jadi kehidupan itu karena manusia itu ketemu dengan kelompok-kelompok itu, maka haknya itu musyawarah itu tadi. Dan bagaimana caranya musyawarah itu? Ya tadi itu. Kalau Madinah melahirkan Piagam Madinah, kalau di Indonesia melahirkan Pancasila. Jadi bagaimana caranya hidup berkelompok di dalam negara tersebut itu sesuai dengan hasil musyawarah itu. Nah, musyawarah ini sudah sekarang habis di Indonesia itu. Makanya banyak terjadi hasil musyawarahnya DPR itu ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, masyarakat inginnya seperti apa kalau negara itu, kalau dunia itu seperti ini? Musyawarah. Sekarang itu DPR dan MPR itu tidak mencerminkan wakil rakyat. Mereka itu mencerminkan wakil partai-partai. Padahal secara konstitusional DPR, MPR itu, DPD dan DPR itu adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Tapi masih melekat sebagai wakil partai. Musyawarah. Yang kelima adalah al-akhirah, ketemu dengan akhirat. Apa haknya pemimpin-pemimpin kita itu dengan akhirat itu? Haknya akhirat apa? Katanya Rasulullah, al-akhirat itu ad-dunya masra'atul akhirat. Dunia itu adalah paninnya di akhirat. Kok anak-anakku cakep terus berparfum, berdandan terus, tapi nggak pernah sholat, ya tetap cakep, sama dengan yang sholat. Pokoknya berdandan. Bahkan yang sholat tidak berdandan, ya tidak cakep. Gitu. Nah, nanti setelah di akhirat, yang di dunia cakep tapi nggak pernah sholat, nggak pernah macam-macam itu tadi, nah, di akhirat nanti miskin, karena masuk neraka. Nah, yang sholat dan rajin itu masuk surga, cakep di akhirat. Lagi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pengembala.